Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu Guru Madrasah, rekan-rekan guru madrasah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pemanfaatan e-learning madrasah dalam pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah silakan membuka laman e-learning madrasah masing-masing. Ini di tempat kami e-learning.mpsn6banyuwangi.sch.id. Setelah tampil seperti ini, kita masukkan username dan password. Ini menggunakan NUPTK dan password sesuai yang diberikan oleh Proctor. Kemudian setelah itu kita klik login e-learning. Maka akan tampil halaman utama e-learning madrasah seperti ini. Apabila pertama kali kita membuka, maka ini belum ada foto seperti ini. Kemudian tinggal kita klik lihat profil ini, kemudian kita rubah, kita tambah foto dan informasi yang lain. Berikutnya ada dua fitur ini yang perlu kita ketahui. Pertama, forum madrasah adalah ini. Ini kita bisa memposting apa saja di sini secara umum yang bisa dibaca oleh rekan-rekan guru, kemudian juga seluruh siswa yang ada tergabung dalam e-learning ini. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita harus membuat kelas online kita. Gimana caranya? Langsung kita klik menu kelas online ini. Apabila kita sudah membuat, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membuat kelas baru, maka kita klik kelas online, kemudian klik ini, buat kelas online. Kemudian muncul seperti ini, kita pilih kelas kita, misalkan kita masih kelas 9, kemudian pilih rombelnya, 9 apa? 9D, kemudian nama kelas bebas ini, misalkan ini kita beri nama mat daring 9D. Kita beri deskripsi, misalkan ini kelas daring matematika 9D, kemudian kita pilih mata pelajarannya, matematika, kemudian kita isi di sini berapa rencana pertemuan kita, misalkan saya rencanakan 46 misalkan. Kita klik buat kelas, maka proses membuat kelas selesai. Kemudian tampilannya adalah setelah kita membuat kelas, seperti ini tampilannya. Di sini ada nama kelas, mat daring, kemudian ada 0 aktivitas ini deskripsinya. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang ada dalam kelas tersebut, mulai dari forum madrasah sampai ke hapus kelas. Kemudian langkah kedua adalah kita mengundang siswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Gimana caranya? Langsung saja setelah kita masuk ke kelas online tadi, ini kita sudah masuk ke kelas online yang kita buat. Kemudian kita klik ini, undang siswa. Kita klik undang siswa. Di sini muncul nama siswa kelas 9D, ada 26 orang ini. Langsung kita gabungkan, tidak perlu satu persatu, langsung kita klik ini, gabungkan semua siswa. Klik OK, maka seluruh siswa karena sudah tergabung. Sudah tergabung, maka selesai. Dan kita tutup. Nah, berarti siswa sudah tergabung dalam kelas ini. Kemudian langkah kedua, kita akan memanfaatkan fitur-fitur ini. Pertama adalah forum madrasah, sudah jelas tadi. Kita tinggal posting apa saja, informasi dan lain sebagainya secara umum. Kemudian timeline kelas, kemudian ini video conference apabila kita ingin membuat video conference dengan siswa kita. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita isi adalah standar kompetensi KI dan KD. Kita klik dulu di sini, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini harus kita isi kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi inti 4 keterampilan. Langsung saja, tinggal kita isi. Apabila ada beberapa KD, maka kita beri nomor 1, kemudian kita isi di sini. Misalkan ini, kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Simpan, maka K3.1 KD-nya sudah ada ini. Kemudian yang kedua, kita berikan KD 4. Kita kopikan saja. Kemudian kita pastekan di sini. Simpan, dan seterusnya. Sekarang kita ingin membuat KD 2, sama. Kita kopikan saja. Kemudian simpan. Maka sudah ada 2 KD3 yang tersimpan. Kalau kita ingin tambah KD4-nya. Nah, di sini nomor 2
kita pastekan, simpan. Nah, maka dan seterusnya. Sekarang kita sudah mempunyai dua buah KD 3.1, 3.2 dan KI4-nya 4.1, 4.2. Berikutnya, fitur berikutnya yang perlu kita isi adalah ini. Kita mengisi KKM dari KD yang sudah kita buat tadi. Pertama adalah KD1. Kita pilih kompleksitas materinya, misalkan ini kita isi saja sedang, ini sedang, ini sedang, nanti tergantung kondisi di madrasah Bapak Ibu masing-masing dan kompleksitas materinya. Misalkan ini, nah ini otomatis muncul KKM-nya. Kalau ini saya buat sama berarti 67 seperti ini. Nah ini juga muncul predikatnya. Setelah kita mengisi KD, maka siswa sudah tergabung, kemudian KKM sudah kita isi. Kita berikutnya adalah ini rencana pembelajaran. RPP kita bisa kita buat, yang sudah kita siapkan kita upload di sini. Caranya langsung kita klik buat rencana pembelajaran. Klik ini. Kemudian tinggal kita isi saja. Nanti jam keberapa, pertemuan keberapa, pilihan KI dan KD-nya, kemudian ini seterusnya sampai selesai kita klik simpan. Setelah kita buat RPP, maka berikutnya adalah kita memasukkan bahan ajar atau mengupload bahan ajar ke dalam e-learning. Caranya kita klik tadi bahan ajar, kemudian kita pilih ini bagikan baru, kemudian kita upload dari komputer. Kita siapkan bahan ajarnya. Caranya pilih dulu jenisnya. Di sini ada macam-macam. Ada berformat Word, PDF, Excel, PPT, video, link, kemudian JPG. Misalkan saya pilih berformat Word. Kemudian tinggal kita ambil filenya di mana kita menyimpan di komputer kita. Choose file. Kita tunggu sebentar. Misalkan ini. Misalkan saya sudah mempunyai beberapa bahan ajar, ini ada berformat Word, ini PDF, ini video. Saya upload dulu yang berformat Word. Kemudian ini harus kita isi nama bahan ajar, misalkan ini bilangan berpangkat positif misalkan. Di sini bisa kita isi, bisa tidak. Kemudian langsung saja kita klik simpan. Proses loading. Kita tunggu sebentar. Nah ini setelah 100% kita klik simpan. Kita tunggu sebentar. Nah berhasil. Kita klik OK. Nah, ini sudah. Maka kalau kita punya video, maka kita ambil ini. Kemudian open. Kita beri deskripsi. Misalkan seperti ini. Seperti ini, kemudian sama klik simpan dan seterusnya. Jadi kita sudah berhasil mengupload bahan ajar. Kemudian fitur selanjutnya adalah ini data siswa. Ini tinggal kita melihat apakah siswa kita sudah tergabung semuanya. Kita cek saja. Nah ini kita cek semua ada. Ini juga muncul. Ada anak yang online, ada yang offline, tinggal kita lihat. Kemudian absensi kelas, ini adalah siswa yang kehadiran siswa bisa kita lihat dari sini. Nanti siswa bisa langsung absen di sistem e-learning ini. Kemudian jurnal guru, kita untuk merekam pembelajaran kita. Berikutnya yang kita bahas lagi adalah ada ini penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kemudian ada computer based test. Ada penilaian akhir semester. Ini kita bahas dulu yang ini. Apabila kita ingin membuat tugas ke siswa, kita bisa melalui ini penilaian pengetahuan. Ini kita klik. Nah, seperti ini.
Kemudian misalkan kita ingin membuat tugas, kita klik buat. Misalkan ini pertemuan pertama, misalkan skema penilaian kita pilih tes tertulis, tes lisan, atau penugasan. Misalkan saya pilih penugasan. Kemudian ini bisa kita pilih di sini apakah tugas ini harus di-upload apa tidak. Apabila harus di-upload, kita klik ini, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kemudian pilih KD-nya. Misalkan saya ingin membuat KD 1. KKM-nya adalah 67. Instruksinya kita buat. Misalkan saya instruksi ke siswa, silahkan unduh dan pelajari materi dari bahan ajar. Kemudian buatlah 3 soal beserta penyelesaiannya. Kan ini tugasnya. Kemudian kita beri tenggang waktu mengerjakan. Misalkan sekarang tanggal 26 misalkan. Ini saya tugaskan misalkan di hari Selasa. Misalkan hari Selasa ini 28 nanti. Kemudian batasnya saya buat misalkan tadi Selasa, saya buat di hari Kamis. Nah, ini misalkan di hari Kamis jam 21.00. Kita klik simpan. Maka kita sudah bisa mengirim tugas. Dari sini muncul penugasan. Nah, nanti setelah anak-anak mengupload maka akan muncul. Misalkan saya sudah membuat di kelas lain, seperti apa hasilnya kita lihat. Misalkan saya ingin mengecek tugas yang sudah kita buat. Misalkan kemarin saya memberikan tugas di kelas 8A. Ini kelas 8A, dari kelas 9D, saya lihat di penilaian pengetahuan. Kita klik penilaian pengetahuan. Sebentar lah, ini muncul sudah ada 11 siswa yang sudah mengerjakan. Bagaimana melihatnya? Kita cek di hasil. Kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Nah, ini sudah ada ya tugas. Kemudian kita bisa juga memberi feedback. Nanti anak-anak bisa melihat di akun masing-masing. Kemudian kita bisa menilaikan nilai di sini, yang nanti bisa langsung masuk ke akun siswa. Ini adalah contoh tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Tutup. Saya masuk kembali ke kelas 9D yang tadi. Jadi ini adalah fitur-fitur dasar yang bisa kita gunakan memanfaatkan e-learning madrasah selama pembelajaran daring ini. Masih ada beberapa fitur yang akan kita bahas di tutorial selanjutnya, yaitu tentang tentang computer based test, kemudian penilaian akhir semester, kemudian ini masih ada lagi, ya hanya itu yang fitur dasar yang sangat membantu kita selama pembelajaran daring ini. Nah, demikian tutorial singkat kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.